Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Baik sahabat sekalian, beberapa kesempatan lalu Rocky Gerung telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengklarifikasi isi pernyataan yang disinyalir telah menghina Presiden Jokowi. Dan untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video selengkapnya. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Memang benar. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun seperti ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya, kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu jadi curhat, apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat Rok, lu gua mau gorok lu seperti itu kan, bagaimana coba prinsip itu tuh. Padahal saya sendirian, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Selama kurang lebih Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Ngeles terus. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata yang sedang hangat dibicarakan, bajingan yang tolol. Ingat, dengan begitu banyak orang mengundang Anda, itu tidak mencerminkan Anda adalah orang yang dikagumi. Mereka barangkali hanya butuh Anda untuk menjatuhkan orang lain. Jadi Anda adalah sekedar alat. Banyak sekali kata-kata yang sudah kita memang tidak hanya gunakan. Alat. Kita tidak menggunakan kata anak cacat, kita gunakan kata difabel. Kita tidak mengatakan lebih anak halus, autis, ya? kita mengatakan anak berkebutuhan khusus. Kita tidak menyebut orang yang membantu atau bekerja kita di rumah sebagai jongos, babu. Kita menyebut mereka pegawai atau ART. Jadi kita hargailah dalam peradaban ini. Nenek moyang kita dulu hidupnya di dalam goa, sehingga kemudian semua orang yang dilihat di luar itu dianggapnya sebagai lawan. Oleh karena itu dulu mereka berlomba-lomba mengumpulkan tengkorak dari orang-orang yang dibunuhnya. Dan setelah itu kemudian disimpan di dalam goa persembunyian masing-masing. Peradaban ini bergerak terus sampai kemudian kita mengenal bahasa, kita sekolah, kita mulai hidup menetap, dan kemudian kita membuat perencanaan, kita mengenal Tuhan, dan akhirnya peradaban dengan dunia yang dikenal sebagai agama mengajarkan storytelling, membuat kita menjadi lebih halus budi, dan kita menggunakan kata-kata yang lebih indah. Halo, ya. Rocky akui panik. Tampaknya mulai panik. Tak apalah. Yang jelas saya bukan pendukung Jokowi. Saya bukan relawan Jokowi. Saya juga bukan buzzer Jokowi. Tetapi saya adalah pemilih Jokowi untuk jadi presiden selama 2 periode ini. Begitu, dan saya merasa bahwa pilihan saya tepat. Makanya saya marah ketika Rocky Gerung mengatakan seperti itu. Pertama, saya bisa memahami kemarahan Rocky dengan kata-kata yang selalu menyebut dan tolol. Tidak masalah. Dungu berkali-kali juga tidak masalah. Tetapi kali ini saya marah. Sangat marah. Sangat marah. Karena apa? Sudah kelewat. Karena pilihan saya sangat tepat. Dan dia menghinanya begitu
menyakitkan, sangat-sangat menghina. Sementara negara-negara lain Sangat menghargainya menghargai. bukan main. Itulah. Karena Jokowi lah nama Indonesia terangkat. Karena Jokowi nama Indonesia menjadi diperhitungkan. Bukan oleh negara Eropa, bukan oleh negara Amerika saja. Bahkan dulu oleh Singapura dan Malaysia kita dianggap sebelah mata. Benar. Sekarang ya, semuanya menganggap kita tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu yang saya membuat bangga. Tetapi karena kebijakannya yang seperti itu, yang ada di dalam negeri tidak mau terima. Harusnya itu Amin Rais, itu Egy Sujana, itu Rizal Ramli, itu Rafli Harun, itu JK, itu harusnya bersyukur bahwa apa? Dia selama ini sudah menikmati pembagian dari kue itu, kue kemerdekaan itu selama Presiden Soeharto ditambah dengan reformasi, walaupun tidak seperti apa yang dibayangkan yang diperolehnya. Karena tidak mungkin puncak itu ada beberapa titik, puncak itu hanya satu. Kan begitu, sistem kerucut. Kalau sudah berada di kerucut yang di tengah-tengah juga sudah bagus kan. Harusnya kan menerimanya seperti itu. Jadi saya marah. Kemudian Rocky mengatakan bahwa mengklarifikasinya sambil minta maaf. Mengapa dia berbicara memilih kata-kata itu? Karena dia mengklarifikasinya bahwa dia mengatakan itu perkara IKN. Tapi menurut saya, hanya karena IKN, dia memilih kata-kata untuk presidennya. Seperti itu, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mau berpikir bahwa IKN itu didirikan kemudian banyak sekali investor yang harus datang. Terus mikirnya dapat berapa persen. Oke lah kalau memikir seperti itu. Siapa saja itu kalau mendatangkan apa-apa, itu kan dapat berapa persen. Oke, tidak masalah kan. Nah kenapa tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya? Kan seperti itu. Kenapa presiden sebelumnya sibuk untuk pinjam uang dan untuk subsidi? Mengapa tidak sibuk mencari investor? Supaya apa? Rakyat itu dengan ada investor, rakyat itu dapat kebagian kebagian keuntungan, kan dapat pekerjaan, kan seperti itu, termasuk hilirisasi, kan gitu. Makanya jangan jadi mafia. Kalau mafia itu kan menangnya kan keuntungannya untuk diri sendiri. Dia hanya butuh berapa orang untuk bekerja. Padahal rakyat kita kan banyak. Itu loh. Mafia itu ya harus diberangus. Karena apa? Itu justru yang mencari mencari keuntungan sendiri. Harusnya kan seperti itu. Kenapa Rocky kok diam? Itu ya. Terus begini, dia mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah pikirannya dia untuk mengkritik secara tajam dengan bahasa yang dipilihnya. Catat, berarti kata-kata bajingan itu adalah memang sengaja sudah berniat mengkritik dan memilih kata-kata
ya, dalam kritiknya kali ini, ya, dia sudah sangat memikirkan, sudah merencanakan apa kata-kata yang dipilihnya. Ya. Catat itu. Jadi dia dengan sengaja, bukan spontanitas. Karena dia mengklarifikasinya seperti itu. Yang saya pilih, dengan bahasa yang saya pilih. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kemudian dijelaskan tidak diarahkan pada Jokowi, tetapi diarahkan pada lembaga publik. Ya, lembaga publik itu salah satunya juga menteri-menteri, dan itu menyasar pada Muldoko yang pasang badan. Saya pun pasang badan ini. Nah, saya bukan pejabat publik, tapi juga pasang badan. Kalau dia mengatakan seperti itu, kata-kata itu adalah untuk lembaga publik, ya, manusianya adalah termasuk Muldoko, bukan hanya Jokowi, toh berarti Prabowo juga kan, Sandiaga juga kan, atau juga Anies kan, berarti itu maksudnya. Jadi kenapa saya bangga dengan SBY, dengan Jokowi? Ya, karena apa? Sejak awal dia sudah mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia, di mana di saat terakhir SBY meninggalkan pekerjaan, yaitu kita disebut pengekspor asap. Selama 10 tahun SBY tidak bisa menghentikan asap kebakaran yang ada di luar Jawa. Dan yang terakhir ketika mau lengser, dia meninggalkan asap itu sehingga diekspor ke Malaysia dan Singapura. Apa yang dikerjakan oleh Jokowi pertama kali menjadi presiden, salah satunya adalah menghentikan asap itu. Dan hingga sekarang tidak pernah lagi yang ada namanya asap mengepul di luar Jawa. Padahal sejak dulu berkali-kali asap itu mengepul. Bahkan 10 tahun SBY tidak bisa menghentikan itu. Jadi begitu ya, marah saya pada Rocky dan Rocky Panut. Baik sahabat sekalian, tadi kita sudah mendengarkan permohonan maaf yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dan juga ada Prof. Reynal Ghazali yang memberikan komentar atau statement yang sangat bagus, yang untuk menjadi pegangan bagi kita sekalian terkait menjaga adab dalam berkomunikasi dengan siapa saja. Dan yang terakhir, video terakhir tadi, ada seorang ibu, seorang netizen yang ya boleh dikatakan dia marah terhadap Rocky Gerung karena telah menghina presiden yang dipilihnya. Karena menurutnya beliau bukan basirnya Jokowi, bukan pendukung Jokowi, bukan juga relawan, tetapi dia pemilih Jokowi waktu mencalonkan diri menjadi presiden RI. Dan dari isi pembicaraannya atau statement yang ia keluarkan, ya cukup bagus yang kita dengarkan bersama tadi, di mana ia merincikan ada beberapa hal kecil yang telah dilakukan Jokowi yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Di mana salah satu contohnya adalah ketika pertama kali dipilih menjadi presiden, Jokowi mampu menghentikan ekspor asap ke luar negeri. Nah, ini yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh SBY selama 2 periode. Dan itu mungkin salah satu contoh kecil. Tetapi ketika ia dikatakan sebagai pemimpin yang tidak baik seperti yang diutarakan oleh Rocky Gerung, maka sebagai pemilih ia pun kecewa.